Setiap 10 menit saya biasanya selalu ada kode-kode, Pak. Enggak? Siap. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk memulai pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bagian siswi sekarang, silakan Fitriani, silakan untuk dipimpin doanya. Ya, mari rekan-rekan sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Baik. Ya. Sebelumnya Bapak akan absen dulu terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran siswa-siswi yang hadir di kelas Bapak. Baik, untuk Agus Rijal ada? Hadir, Pak. Sip. Asep Rodiana? Ada, Pak. Bagus. Asri Mawardi? Hadir, Pak. Mantap. Bernadus? Ada, Pak. Anggi? Ada Pak, hadir. Ahmad Holil? Hadir, Pak. Hadir. Lalu Fitriani tadi ada ya? Hadir, Pak. Lalu Jais? Izin, Mana Pak, ini? tadi, Pak. Izin. Kemana? Izin kemana? Aduh, tadi neneknya, Pak. Oh ya udah. Udah bilang ke piket ya? Udah, Pak, tadi. Sip, bagus, nggak apa-apa. Muhammad Nur? Hadir, Pak. Hadir. Oke, terus yang terakhir Yeni Mariati? Siap, Bapak. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin ngecek dulu kondisi kalian. Apakah kalian sedang ada yang sakit mungkin, atau ada yang belum sarapan, karena kita kan sudah mulai sore ya. Gimana keadaan kalian semuanya? Udah bagus semuanya? Sehat? Sehat, Sehat, walafiat, Pak. Sehat. Siap untuk memulai pelajaran? Ya. Siap. Oke, baik ya. Baik, ketemu lagi dengan Bapak di sini ya, di Mapel Teknik Komunikasi dan Bubut. Materi yang sekarang akan Bapak sampaikan itu adalah parameter pemotongan mesin bubut ya, yang terlihat di layar in fokus di sini. Ya, Bapak akan menyampaikan materi tentang parameter pemotongan mesin bubut. Baik, untuk tujuannya ya, tujuan pembelajarannya adalah melalui materi yang akan diberikan, peserta didik dapat menghitung dan menentukan nilai cutting speed, feeding speed, material removal rate, cutting time, dan nilai depth of cut untuk berbagai jenis pekerjaan. Ya, baik. Sebelumnya kan kalian pada minggu kemarin itu sudah mempelajari tentang alat potong ya, jenis-jenis alat potong dan geometris alat potong, itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Anggi minggu kemarin kan. Nah, untuk yang minggu sekarang kita mempelajari tentang parameter. Nah, tujuannya ini melalui materi ini akan diberikan peserta didik dapat menghitung dan menentukan nilai cutting speed, feeding speed, material removal rate, cutting time, dan nilai depth of cut untuk berbagai jenis pekerjaan. Baik, untuk sistem penilaian, ya, yang pertama penilaian keterampilan, yang kedua penilaian sikap, lalu yang ketiga itu penilaian pengetahuan. Ya. Baik, sebelumnya silahkan Anda semua untuk membuat kelompok ya, yang sudah dibagikan atau yang sudah di-share di grup PA kelompoknya masing-masing, yaitu bentuk 3 kelompok ya, di mana satu kelompok itu ada yang 3 orang dan ada salah satu yang 4 orang ya. Oh iya, Jais nggak masuk, jadi semuanya pas, satu kelompok 3 orang ya. Baik, sebelumnya akan Bapak melihatkan di sini, menampilkan. Nah, di sini ada gambar apa? Gambar apa ini? Poros, Pak. Poros. Benda kerja, Ini Pak. poros bentuknya atau benda kerja Mesin ya. bubut, Pak.
hasil pembubutan. Kira-kira ada yang aneh nggak di sini nih? Kira-kira dilihat dari ketiga gambar di sini, 3 jenis di sini. Yang paling bawah terlihat ya, bahwa yang paling bawah itu hasil pembubutannya dia cukup halus. Ya. Lalu yang tengah sedang ya, lalu yang paling atas dia kelihatannya masih kasar. Kasar. Nah, lalu ada yang ini. Nah, ini hasil pembubutan. Ini malahan lebih parah lagi. Ya, bukan kasar lagi, tapi ini rusak. Rusak. Nah, hasil pembubutannya rusak. Defect. Ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ini adalah sebuah masalah ya. Ada yang bisa membantu Bapak menjawab? Kenapa? Silahkan. Di sini ada 3 benda. Ya, ada yang halus, ada yang kasar. Lalu ada salah satu gambar di sini juga ada benda kerja yang Rusak, Pak. ya. Kira-kira kenapa ini? Mungkin ada yang paham karena kemarin kan sudah mempelajari tentang hat bubut ya. Atau minggu kemarinnya lagi tentang jenis-jenis pembubutan kan. Kira-kira kenapa? Nah, di sini pasti ada yang salah gitu ya. Ada yang salah di sini. Nah, di sini ada beberapa faktor yang salah. Yang pertama itu karena faktor mesin. Ya. Jadi sebagus apapun seorang operator, sepandai apapun seorang operator atau seorang pekerja, apabila mesinnya rusak, apabila mesinnya bermasalah, pasti hasil pembubutannya atau hasil pekerjaannya tidak akan Sempurna. tidak akan sempurna, betul ya, tidak akan sempurna. Itu walaupun pengalaman ataupun dia sudah memahami bagaimana cara membubut yang benar, tapi kalau mesin bubutnya rusak, pasti hasil pembubutannya juga tidak akan sesuai atau tidak akan sempurna. Baik, yang kedua itu ada karena faktor manusia atau operator ya. Nah, di sini yang akan kita batasi. Karena kalau faktor mesin rusak, berarti kita harus ganti ya, ataupun diperbaiki. Itu beda lagi ya, ininya apa permasalahan. Sekarang kita batasi di sini adalah faktor manusia atau faktor operator. Yang dimana berarti si operator ini tidak tahu cara menggunakan mesin bubut dengan benar, cara menentukan putaran-putaran, parameter-parameter tadi yang sudah disebutkan dengan benar. Jadi apabila putarannya salah, perhitungannya salah, ya, operator salah memasukkan kecepatan putaran mesin dan lain-lain, maka hasil pembubutannya tidak akan sesuai ya, atau tidak akan sempurna. Ya. Jadi kita akan batasi di sini. Nah, di sini tadi sudah dibahas ya. Jadi permasalahannya tentang kesalahan dalam menentukan parameter. Jadi apakah parameter pemotongan itu? Jadi apakah fungsi parameter pemotongan itu? Ada yang bisa jawab mungkin? Silahkan. Parameter pemotongan itu ukuran pemotongan atau apa tuh Pak? Ukur pemotongan gitu atau bagaimana tuh? Oke, ya parameter secara keseluruhan. Oke, langsung saja ya. Parameter pemotongan itu, yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada proses pembubutan adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Nah, Bapak garis bawahi ya. Jadi yang mendasari teknologi proses pemotongan. Jadi kalau dasarnya sudah salah, maka ke depannya atau langkah selanjutnya juga akan salah. Kalau parameternya itu sudah salah, nah, maka hasil proses pembubutannya juga akan salah atau tidak sempurna. Ya, jadi parameter pemotongan itu ini ya berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel ya. Baik. Lalu apakah fungsi parameter pemotongan itu? Nah, nanti ya, insya Allah setelah pelajaran ini, ya kalian akan dapat menjawab apakah fungsi parameter pemotongan itu.
Ya, apabila memang kalau sekarang kalian belum dapat menjawab. Baik, untuk selanjutnya untuk memperdalam materi Bapak akan menayangkan tayangan video ya. Bentar ya. Mana? Bentar ya. Nah, ini dia. Oke Pak Budi, selesai? Belum, Pak. Masih banyak waktunya, Pak. Masih ada waktu, Pak. Suaranya Pak Budi feedback itu speakernya. Oke.
Baik. Bentar ya. Ya, ya masih hadir? Masih ada yang di belakang? Masih Pak. ada, Pak. Masih, Pak. Lanjut, Pak. Kak, Baik. Ya, tadi sekilas tentang video tentang parameter atau putaran pada mesin bubut. Sebagai putaran ya. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan untuk tiap-tiap kelompok. Tadi kan sudah dibagi kelompoknya untuk perwakilan tiap-tiap kelompok ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Nah, Bapak jelaskan sedikit ya di sini LKPD-nya. Oke, kompetensi dasar dan indikator terlampir, tujuan pembelajaran terlampir, lalu petunjuk pengisian LKPD di sini baca dan pahami pernyataan-pernyataan dari situasi masalah yang disajikan dalam LKPD berikut. Diskusikan hasil pemikiran dan pengamatan dengan teman sekelompok, kemudian bahaslah hal-hal yang dirasa perlu. Nah, Bapak akan jelaskan di sini kalian akan dihadapkan dengan masalah adanya gambar kerja ya. Di sini gambar kerjanya berupa handle tool post ya yang biasa dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Nah, di sini kalian harus mencari berbagai parameter pemotongan ya. Dari berbagai perintah kerja di sini. Ya, di sini ada membubut facing, ada membubut rata, ada membubut tirus, ada membubut kartel, ada membuat lubang. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Ya, bagaimana langkah kerjanya? Ya, langkah kerjanya misalkan yang pertama adalah memasang pahat. Ya, memasang pahat, memasang benda kerja, apalagi silahkan kalian pasti sudah paham. Yang kedua, bahan yang digunakan. Yang bisa kalian lihat di gambar kerja, itu ada bahan yang digunakan, jenisnya apa, ST berapa, silakan. Lalu mesin atau alat yang digunakan. Udah pasti ini menggunakan mesin bubut konvensional ya. Lalu alat potong yang digunakan. Untuk membubut facing, alat potongnya apa? Kan minggu kemarin sudah jelaskan oleh Pak Anggi, berbagai jenis alat potong dan pemakaiannya. Ya, di sini kalian parameternya silakan kalian tentukan berapa. CS berapa, feeding berapa, N berapa, D berapa, lalu D top cut-nya berapa, waktu estimasi berapa, K3-nya apa saja yang harus dipakai. Ini pengukuran dan penyajian. Ya, ini mungkin untuk minggu depan apabila ada benda kerjanya langsung kalian ukur ya. Ini boleh dikosongkan saja ya. Baik, itu tata cara untuk pengisian LKPD. Nah, lalu silakan membuat kesimpulan di sini ya. Silakan membuat kalian apa saja. Nah, sedikit tentang materi pemotongan mesin bubut ya sebelum kalian diskusi. Oke. Yang pertama, parameter pemotongan mesin bubut itu ada laju pemakanan atau feeding. Feeding ini dengan rumus F besar dengan F kecil dikali N. Satuannya milimeter per menit. Lalu kedalaman pemotongan, itu tadi depth of cut, ini rumusnya. Lalu kecepatan putaran mesin, RPM, ini pasti sudah hafal semua. Lalu kecepatan pemotongan atau cutting speed, ya. Rumusnya juga pasti sudah hafal semuanya. Lalu kecepatan penghasilan gram atau material removal rate. Ya. Baik, sekarang silakan untuk didiskusikan tiap kelompok untuk berdiskusi untuk penyusunan LKPD-nya. Ya. Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan? 15 menit lagi, Pak. Oke, berarti untuk penyusunan LKPD 5 menit cukup ya? Cukup, Pak.
Oke, Cukup, sip. Pak. Silakan kalian diskusikan apa saja perintah yang ada pada LKPD. Mana teman-teman udah diisi belum? Saya mah udah ini. Wah, pinter ya. Udah. Bentar lagi, Pak. Oke, silahkan. Gimana? Apa saja? Mungkin ada kesulitan dalam pengisian LKPD? Tidak ada kesulitan ya? Oh maaf, ini di bawah ada link materi ya. Link materinya. Maaf gangguan ya, ini slide PowerPoint-nya tidak bisa bergerak. Udah selesai Pak, saya mah Pak. Teman-teman Udah? udah belum? Udah, Pak. Link materinya sudah dibagikan di grup kelas ya? Ya Pak, ada Pak ini. Ya, silahkan. Kalian cari sendiri. Silakan siapa yang mau ke depan untuk memaparkan hasil investigasinya? Silakan kelompok dari siapa? Kelompok 1, 2, 3 mungkin? Atau belum selesai semuanya? Asri sudah, Asri. Ya. Udah Pak, udah. Oke, bentar. Ah, ini link materi yang tadi. Bentar. Kalau tidak salah, Ya. saya itu kelompok berapa? 2 ya Pak ya? Asri kelompok 1 ya? Ya, siap. Ya, sip. Nah, ini link materinya ya. Tadi terhambat. Link materi sudah Bapak bagikan ke grup WA. Tadi katanya sudah, silahkan untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Saya dulu aja lah Pak ya. Ya, Kelompok 1 boleh, Pak. Pak. Silakan. Boleh. Kelompok Kelompok 1 1 saya dulu. bacakan. Saya dulu Pak ya. Oh, boleh, boleh. Silakan. Ya, kelompok 1 itu Pak. Nomor 2 aja Pak. Nomor 2 di Boleh. sini membobot rata. Boleh. Membobot rata itu kelompok 2, maaf Pak, saya salah. Itu langkah kerjanya adalah mencekam benda kerja, kemudian menggeser pahat, dan seterusnya. Bahan yang digunakan ST37, mesin yang digunakan mesin bubut, alat potongnya pahat rata kanan HSS, Siap. lalu cutting speed-nya ini 20, feed-nya untuk pahat rata kanan itu 59,2, sedangkan RPM-nya 296,2, kalau dibulatkan mungkin 300 Pak itu. Kemudian diameternya 21,5, kemudian H-nya ini 1,95, waktunya 2,20 menit. Keselamatannya adalah kacamata, baju kerja, sepatu, safety, dan sebagainya Pak. Itu Pak, maaf saya tadi kelompok 2 Pak, maaf, udah itu Pak. Baik, terima kasih atas pemaparannya kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Tangan, bagus sekali. Luar biasa. Oke, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Kelompok yang lain. Sebelum dipersilahkan duduk, ini kelompok 2 ya, Asep ya? Ya Pak, saya sudah selesai Pak. Pak, Ya. 10 menit lagi Jangan Pak. dulu duduk, Pulang. jangan dulu duduk. Ini mungkin ada teman kalian yang ingin bertanya. Cukup Pak, cukup. Cukup, oke kalau cukup, Bapak persilahkan Asep untuk duduk. Silakan untuk kelompok yang lain maju ke depan. Oke, kelompok 1 Pak, boleh Pak. Mempresentasikan hasil investigasinya. Ya, kelompok 1 Pak, boleh. Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1, berarti nomor 1 ya Pak, membuat phasing itu pekerjaannya. Betul. Ya, langkah kerjanya itu pencekapan benda kerja dan mengeset pahat Pak. Bagus. Bahan yang digunakannya ST37, mesin yang digunakannya mesin bubut ya dengan mesin bubut dengan panjangnya pemakanan itu 1000 mm lah. Terus alat potong yang digunakannya pahat phasing dari HSS bahannya Pak. Ya.
Terus untuk cutting speed-nya 20. Karena benda kerjanya sama ya? Ya. Terus speeding-nya itu tadi hitung 55,78. Ya. Dan kecepatan putaran mesinnya 276,9 dengan diameter 23 mm, Pak. Ya, bagus. Terima kasih untuk estimasi waktunya sekitar 0,5 menit. Ya, untuk satu kali pengerjaan ya? Iya, satu kali pengerjaan, Pak. Ya, bagus. Terima Terus, kasih. untuk K3-nya kacamata, baju kerja, sepatu safety, dan lain-lain, Pak. Gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, Mungkin ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1, silahkan. Itu kan kelompok 2 banyak, Pak. Tugas di tabelnya. Satu lagi aja sebutin, Pak. So, silakan. Asri, satu lagi katanya. Masih ada, Pak, soalnya. Aduh, ini ya, Bapak. Yang poin ketiga itu, Pak, membubut tirus ya, Pak ya? Membubut tirus. Ya. Ya, langkah kerjanya itu pencekaman benda kerja, terus mengeset pahat, dan memiringkan eretan atas, Pak, untuk pembuatan tirusnya. Berapa derajat? Ini untuk tirusnya sekitar di sini dari gambar ini berapa derajat ya, Pak? Paling ujung ada mungkin. Ya. Oh, ini sekitar 9,28 derajat, Pak. Ya, apanya tadi yang digeser? Eretan atasnya, Pak. Oke, mantap. Eretan atas ya. Ya, bahannya sama, Pak, masih ST37, Pak. Ya, karena di sini bahannya masih sama ya. Ya. Bahannya homogen ya. Ya, sama, Pak. Nah, terus untuk mesinnya yang digunakan yaitu mesin bubut. Ya. Alat potongnya pahat rata kanan HSS, Pak, sama Pak. Ya. Untuk ada yang bertanya? Oh ya, silakan lanjutkan. Ya, cutting speed-nya, Pak, 20, Pak, sama. Feeding-nya sekitar 47, Pak. Oke. Kecepatan putaran mesinnya sekitar 235 dan diameternya yang itu 27, Pak. Pas diameter yang 27 untuk pentirusan tuh. Iya, sip. Waktu temannya ada yang bertanya mungkin? Tidak ada, Pak. Nggak ada, kalau nggak ada, coba Bapak ingin tanya. Tadi pahat apa yang digunakan? Pahat rata kanan, Pak. Bahan pahatnya apa? HSS. Apa singkatan dari HSS? High Speed Steel. Steel atau baja kecepatan tinggi, Pak. Oke. Ya. Bahannya dari apa tadi? HSS ya? Ya. Sifatnya kenapa? Sifatnya HSS itu bagaimana? Sifatnya keras, Pak. Keras ya. Oke, ya. Jadi dia sifatnya tadi homogen ya, dari ujung ke ujung itu sama bahannya, Pak. Ya. Itu. Ya, karena keuntungannya itu adalah apa? Keuntungannya apa? Ya bisa diasah lagi, Pak, kalau habis. Betul. Bisa diasah lagi, jadi lebih irit ya, lebih hemat biaya. Di sekolah mah, Pak. Betul sekali ya. 5 menit lagi pulang, Pak. 5 menit lagi, oke, siap. Ada lagi kelompok yang lain? Udah habis? Udah, saya udah ya, Pak ya. Udah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asri. Ya. Alunya loh. Oke, udah habis ya? 5 menit lagi, Pak. Oke, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Simpulkan. Simpulkan. Bapak silakan kesimpulannya. Biar nanti ya. Nah, ini kita lewat ini ya. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi pembelajaran ini adalah tadi ya. Langsung saja Bapak yang menyimpulkan ya. Jadi apa fungsi dari parameter itu? Ya tadi untuk menjawab tujuan pembelajaran menentukan ya, dapat menghitung dan menentukan nilai cutting speed, apalagi nilai kecepatan putaran mesin, depth of cut, feeding, ya, lalu material removal rate, ya.
Poin-poin penting kesimpulan dari materi pembelajaran ini apa saja mungkin? Nah, jadi poin-poin pentingnya ya hanya ada 3 komponen yang dapat dirubah oleh operator atau manusia, yaitu apa saja tadi? Ada cutting speed, ada RPM, dan feeding ya. Nah, itu saja yang dapat dirubah. Oke. Oke, mungkin ada yang bertanya? Tidak Tanya ada, dulu. Pak. Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Nah, baik, untuk tugas formatif ya Bapak share di drive Bapak ya, silakan kalian ambil di drive ya. Jadi tugasnya itu untuk seminggu ke depan. Ya, silakan kalian kerjakan apa saja yang ada di link Bapak tersebut ya. Baiklah, Bapak cukupkan saja karena waktunya juga sudah mau habis. Oke, Bapak akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu silahkan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Siapa tadi? Anggi, Pak. Anggi ya, silakan Anggi. Ya, baik teman-teman, sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai, Pak. Pak Budi selesai? Iya, pas, Pak. Waduh, kayaknya 2 menit, Pak. Masih ada sisa waktu 2 menit. Kan saya belum Ya, pencet nggak bel, apa-apa. tapi nggak apa-apa. Oh bagus. ya, siap. Ya. Tadi kelebihan, sekarang kecepatan. Ya, enggak. Pak Dedet barangkali untuk berkenan memberikan komentar, Pak Dedet silakan, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari tampilan Pak Budi sebentar ini kita sama-sama melihat bahwa tentang parameter pada mesin bubut. Jadi di sini ada tujuan pembelajarannya, apa yang didapat setelah mempelajari ini. Kemudian di sini siswa ditunjukkan tentang bagaimana pemakaian rumus untuk mendapatkan putaran mesin, kecepatan potong. Kemudian ada pula tadi tampilan yang bisa memotivasi siswa, mengarahkan fokus siswa ke gambar benda kerja yang awal tadi. Itu 3 buah benda kerja, kemudian ada benda cacat. Apa kira-kira penyebabnya? Jadi di sini siswa bisa mereka-reka apa kira-kira salah satu penyebab yang akan diapakan yang membuat benda kerja ini seperti ini. Ya. Kemudian di LKPD juga menyarankan tentang pembuatan tugas-tugas serta urus langkah kerja, mulai dari pasang benda kerja, pemasangan part, dan alat potong yang dipakai. Kemudian terjadilah di sana interaksi di LKPD tersebut bahwa membubuk rata apa saja yang akan digunakan. Jadi bisa melihat dari tayangan tadi. Jadi sudah terjadi interaksi, kelompok 2 menjawab, kemudian lanjut kelompok 1, dilanjutkan kelompok 3, dan itu bisa membuat situasi kelas menjadi hidup. Ya. Tapi di sini perlu kita apakan, kita sapa lagi audien atau siswa yang sewaktu presentasi itu, kemudian kita mintakan lagi pendapat dari siswa yang lainnya, bukan dominan langsung menjawab. Menjawab ini apakah langsung betul atau mana? Jadi kan seharusnya tadi kan
ketika dijawab untuk kelompok satu ini, ya betul, benar. Nah, berarti kan benarnya di mana, salahnya di mana, mana yang perlu dikuatkan, mana yang perlu diberikan penguatan. Jadi di sana, jadi peserta atau kelompok tadi itu merasa yang dibuatnya itu betul, berarti ditambah kekurangannya di sini ya, kan itu yang nak nampak tadi. Jadi seharusnya disebutkan, nah kekurangan di sini ya, sangat betul sekali, sangat bagus. Jadi kita perlu mengapresiasi siswa, jadi kan. Jadi kalau siswa itu terapresiasi, jadi hatinya senang. Nah, jangan-jangan nanti kalau tidak diapresiasi, nanti ingatannya, nih kok lama lagi pelajaran, kok lama lagi ya, dia pengen ingatnya pulang. Karena dia tidak ada. Yang diharapkan siswa ini di samping dia sibuk dengan mencari tugas yang kita berikan, mencari hasilnya, dia perlu juga apresiasi, perlu juga nilai katanya kan. Kan seperti itu siswa kadang-kadang. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Nah, disimpulkan, ya, kemudian fungsi parameter. Nah, kemudian ada 3 komponen. Kemudian disebutkan itu cutting speed, RPM, feeding. Kemudian dilanjutkan tugas. Tugas itu untuk apa? Nah, kan untuk mereview kegiatan hari ini. Kemudian ditutup dengan doa. Saya rasa cukup, tapi siswa kita cukup antusias dalam menerima pelajaran yang diberikan. Itu saja, dan cocok sekali dengan pembelajaran. Kalau di sini apa pelajaran dipakai ini? Kalau boleh saya tahu nih Pak Budi. PBL, Pak. Iya, PBL, Project Based Learning ya. Kenapa? Karena tadi kita mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian siswa yang aktif mencari, ya kan? Mencari. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dede Darmadi. Selanjutnya kami mohon Pak Mudikno untuk memberikan komentar penampilan dari Pak Budi Hartanto. Terima kasih Pak Asep, Pak Budi. Udah cukup bagus penampilan Bapak kali ini sesuai dengan yang Bapak terapkan pada pembelajaran. Kurang keras Pak. Ya, baik. Sudah bagus penampilan Pak Budi untuk pembelajaran problem based learning ini. Tadi pengantar sudah dikurangi dari sebelum-sebelumnya ya, dari penampilan Bapak itu sebelumnya. Dan memang kita diharapkan pembelajaran problem based learning atau pembelajaran masa kini itu adalah pembelajaran yang membuat siswa itu aktif untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Kita guru berfungsi sebagai fasilitator. Nah, fasilitator itulah bagaimana memancing untuk siswa itu aktif. Tadi sudah dilakukan oleh Pak Budi dan diharapkan memang seperti itu kejadiannya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dedet tadi, ketika terjadi interaksi setelah tadi melakukan diskusi kelompok, nah ketika peserta yang lain menyampaikan hasil diskusinya, nah sebenarnya guru tidak mesti langsung menjawab. Jadi dilemparkan atau diserahkan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi, dan nanti guru memberikan kesimpulannya atau kalau nanti penyampaiannya itu tidak kurang pas atau kurang sesuai dengan kajian teori itu, maka gurulah yang meluruskannya. Mungkin itu yang perlu ditambahkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan. Sepertinya tadi walaupun dilakukan langkah menyimpulkan, sepertinya kesimpulan dari materi pembelajarannya itu belum pas gitu. Jadi mungkin kesimpulan itu tidak kepada tujuan, tetapi apa yang kita pelajari itu yang kesimpulannya itu. Kalau tujuan itu kan yang ingin dicapai, tetapi kesimpulan itu adalah inti dari materi yang disampaikannya. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Pak Asep. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mudikno. Bapak Neopi Harijon Magister, Bapak berkenan untuk memberikan komentar. Silakan Pak, ini penampilan terakhir dari Pak Budi Hartanto. Pak Neopi. Grogi. Ini pergi ke handphone ya?